said it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisna Syifa Rahmah dari jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2019 dengan NIM 811419166. Tujuan pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya mengenai permasalahan dalam hukum otonomi daerah, yaitu khususnya terkait tindakan korupsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, mari kita ulik terlebih dahulu apa sih yang dimaksud otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu ayat 5 yang menyatakan bahwa otonomi daerah ini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman udah mulai paham bukan apa itu otonomi daerah? Lalu sebenarnya apa sih permasalahan yang ada di otonomi daerah? Dia sih dalam permasalahan otonomi daerah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi perhatian untuk Indonesia. Pengelolaan hubungan pusat dan juga daerah itu menjadi kabur dan kurang jelas. Lalu terdapat juga tumpang tindih kebijakan selama bahkan pasca pandemi, tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah itu masih terjadi. Selain daripada itu, sebelum pandemi COVID-19 terjadi ini, telah lahir pula apa yang biasa disebut desentralisasi korupsi. Istilah tersebut itu muncul dengan banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah di negara Indonesia ini. Dari laporan dan jejak rekam Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal KPK, sejak tahun 2003 hingga tahun 2019 menunjukkan data bahwa terdapat 121 kepala daerah yang melakukan praktik korupsi dengan 139 perkara. Selanjutnya, penyebab lahirnya desentralisasi korupsi di daerah dalam otonomi daerah ini 3 faktor nih teman-teman. Yang pertama, yaitu adanya pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah yang hanya bersifat administratif. Tersebut itu mengakibatkan rawan terhadap korupsi. Lalu yang kedua yaitu kurang optimalnya pengawasan dari lembaga yang dimiliki negara untuk mengawasi secara pasti dan efektif terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah. Dan yang ketiga yaitu gagalnya para wakil rakyat di daerah, khususnya yaitu legislatif, dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol. Gimana, tidak dapat dipungkiri bukan bahwa maraknya korupsi di daerah Indonesia ini menjadi perhatian kita bersama. Lalu bagaimana solusinya? Nah, dalam hal ini untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang seharusnya dilansir dari dunia hukum, menurut Widya Yosefa SH, solusi preventif yang dapat dilakukan yang pertama yaitu membangun etos pejabat dan pegawai baik di kalangan instansi pemerintah maupun kalangan instansi swasta. Lalu yang kedua yaitu memulai dari diri kita sendiri dan dari kecil, yaitu untuk menghindari perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu mengusahakan perbaikan penghasilan atau gaji bagi para pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta. Lalu yang keempat, pimpinan itu harus memberikan teladan kepada para pegawainya. Yang kelima, itu harus memberikan pelajaran pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan yang terakhir, itu harus mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur negara. Untuk solusi yang represifnya itu, yang pertama kita dapat melakukan penayangan wajah koruptor di televisi. Yang kedua, yaitu dengan melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat. Sehingga kesimpulannya, menurut saya pribadi, kolaborasi itu sangat penting ya dalam menghadapi permasalahan otonomi daerah di negeri kita ini. Sebab dengan meningkatkan efisiensi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harapannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam menghadapi permasalahan yang hadir. Dan yang pasti, pemerintah pusat juga dapat bertindak pada koridor konstitusinya. Saran untuk kita semua, tingkatkan pendidikan anti korupsi sejak dini guna berkontribusi untuk memberantas korupsi di negeri kita ini. Akhir kata, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mohon dapat dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.